Baik, anak-anak, saya akan mulai. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Baik, kita mulai pembahasan PTS Fisika kelas 10 semester 6. Nah, di sini dalam poin nanti soal ada sebuah soal di mana peserta didik dapat menentukan hukum-hukum yang terdapat di materi energi alternatif. Misalkan nih pilihannya ada hukum kesetaraan energi, hukum kekalahan energi, hukum perubahan energi, hukum penyaluran energi, dan yang terakhir adalah hukum energi mekanik. Menurut kalian dari sebuah kisi dari poin soal tersebut, di mana kalian itu dapat menentukan nih hukum-hukum yang terdapat di materi energi alternatif yang kalian sudah pelajari. Ada apa aja sih kemarin yang kalian tahu? Ada hukum apa aja? Ayo. Apakah ada hukum kesetaraan energi? Ada nggak? Oh, kok dia? Ada nggak hukum kesetaraan energi kemarin saya bahas? Ayo, kan saya udah bilang harus ada dua arah nih. Tadi jangan diam aja kalau ditanya. Apakah ada? Halo? Satu, ya aku pada diam semua sih. Apakah ada? Halo? Ya. Jangan diam aja, ayo dong. Peserta didik dapat menentukan hukum-hukum yang terdapat di materi energi alternatif. Energi alternatif. Apakah ada hukum kesetaraan energi, hukum kekalahan energi, hukum perubahan energi, hukum penyaluran energi, atau hukum energi mekanik? Apakah ada? Yang mana nih? Hukum kesetaraan energi ada nggak kemarin? Kok diam? Cuma sejam doang kita bahas tadi, nggak semua soal bahas. Kalau diam aja kayak begini. Halo? Ini ada orangnya nih sih. Kok diem sih pada? Ya, Pak. Iya, apa? Jawab dong. Apakah ada hukum kesetaraan energi? Apakah ada hukum kekalahan energi? Apakah ada hukum perubahan energi? Apakah ada hukum penyaluran energi? Apakah ada hukum energi mekanik? Nah, kalian bisa simpulkan nih. Kalau kalian nggak ada yang jawab. Ada. Ada hukum kesetaraan energi, ada? Diandra, ada? Kekekalan. Kesetaraan energi yang dari A dulu. Ada nggak hukum kesetaraan energi? Kesetaraan. Kesetaraan ada nggak hukum kesetaraan energi? Ya udah ya. Nggak ada yang mau jawab nih. Udah, saya skip. Ke soal berikutnya aja. Ya. Saya skip soal berikutnya. Next. Nah, soal berikutnya di sini diminta peserta didik menentukan sumber energi alternatif. Sumber energi. Slide-nya nggak kepindah, Pak. Hah? Slide-nya nggak mau pindah? Slide-nya nggak kepindah. Oke, wait. Saya itu dulu. Oke. Nah, udah kelihatan lagi belum?
Udah, Pak. Nah, sekarang kita lagi nih. Peserta didik menentukan sumber energi alternatif yang biasa digunakan di Indonesia. Ya, yang biasa dimanfaatkan deh di Indonesia. Apakah aliran sungai? Apakah hembusan angin? Apakah sinar matahari? Gelombang laut atau sel surya? Yang mana tuh? Sinar matahari. Matahari. Yang biasa digunakan? Matahari, Pak, sinar matahari. Sinar matahari. Oke, itu menurut kalian ya. Jadi saya hanya menginformasikan jika kalau misalkan biasanya ya, peserta didik menentukan sumber energi alternatif yang biasa digunakan di Indonesia. Biasanya tuh yang mana? Ada yang jawab sinar matahari. Apakah sinar matahari disepakati oleh teman-teman yang lainnya? Lah, gimana? Sepakat, Pak. Ya. Sepakat. Seperti itu, yakin. Tapi sayangnya, bentar. Wait. Tapi sayangnya bukan jawaban sinar matahari. Mana sih? Bentar. Nah, tapi bukan sinar matahari loh jawabannya. Coba tebak yang mana? Aliran air. Aliran air, yakin. Ya, yang benar adalah ini. Ya, seperti itu. Jadi jangan terjebak oleh pertanyaan option pilihan. Oke, seperti itu. Lalu, apakah di sini ada pertanyaan anak-anak? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Next, sekarang. Udah pindah belum? Soalnya. Udah, Pak. Udah. Nah, Udah. kalau misalnya belum pindah, Udah, kasih tahu Pak. ya. Kalau belum pindah, kasih tahu ya. Nah, selanjutnya, peserta didik menentukan sumber energi fosil dan non-fosil. Bedanya sumber energi fosil dan non-fosil itu apa sih? Fosil yang kayak tengkorak gitu nggak, Pak? Benar Ya. nggak? Ya, terus? Yang kayak tengkorak ya, fosil ya. Kalau non-fosil? Yang kayak energi terbarukan gitu. Energi terbarukan. Aduh, masih itu ya. Fosil dan non-fosil ya, anak-anak ya. Oke. Nah, yang dimanfaatkan di Indonesia yang mana aja nih? Kalau misalkan ada pilihannya, sumber energi fosil dan non fosil yang dimanfaatkan di Indonesia. Kalau misalkan yang fosil yang mana aja fosil? Minyak bumi, Terus batu bara, batu bara, terus Kawan lampau. dalam lampau, terus udah yang fosil. Kalau non fosil? biomasa, Biomasa itu apa? Ada yang tahu? minyak jarak, Pak. Minyak jarak bukan. Ayo. Biomasa, minyak jarak. Yakin minyak jarak biomasa. Ya, jadi Organik, kalau Pak. ya betul minyak dari bahan-bahan senyawa kimia ya. Di sini organik ya. Jadi kayak misalkan bisa dibilang tanaman pertanian, alga, sampah-sampah organik seperti itu. Ini. Kalau misalkan nanti kalian bisa membedakan nih antara yang fosil dan non fosil, ya kan? Kalau gas alam ini maksudnya kemana? Fosil atau non fosil?
Gas alam itu dapat dari mana sih anak-anak? Zat metana nggak sih, Pak? Gas alam dari mana sih? Dari Dari alam nggak sih, Pak? Ya dari alam, dari alam. Maksudnya dari alam bagaimana tuh? Ada yang tahu? Ya gas alam itu biasanya dari apa? Panas bumi ya anak-anak ya. Dari panas bumi, gunung berapi, ya kan? Seperti itu. Lalu kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah di sini peserta didik menentukan perubahan energi yang terjadi dari PLTU, PLTN, PLTA, dan PLTS. Nah, kita mulai nih dari PLTU. PLTU apa sih? PLTU itu apa sih? PLTN apa sih? PLTA apa sih? PLTS itu apa sih? Oke. Nah, sekarang PLTU ini apa sih PLTU? Oh, belum sih sekarang. Berarti belum siap belajar nih kalau misalnya pada diem. Itu Pak pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kalau uap. Betul. Kalau PLTN? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke. Kalau PLTA? Air. Yang air. Air. Kalau PLTS? Surya. Surya. Ya. Nah, kalau misalkan dari A, B, C, D, E ini yang termasuk dari nih energi kimia menjadi energi listrik tuh PLTU, PLTN atau PLTA atau PLTS? PLTN nggak sih, Pak? Ya, PLTN. Energi kalor menjadi energi listrik. Ini apa nih? PLTS nggak sih, Pak? PLTS. Oke. Energi gerak menjadi energi listrik. PLTA, Pak? Oke. Energi listrik menjadi energi gerak, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Terus energi gerak menjadi energi listrik. Sama ya ini sama yang C ya? Iya nggak? Iya, Pak. Ya. Ini apa? Sama aja yang ini dua. Jadi paham anak-anak untuk membedakannya? Paham, Nah, terus Pak. kalau PLTU itu buat apa, Pak? Tenaga uap. Tenaga uap itu berarti apa? Dari uap gas yang dihasilkan anak-anak. Gitu. Gas apa? Gas panas bumi gitu. Jadikan listrik. Yaitu geotermal ya anak-anak ya. PLTU itu. Ya. Ada lagi anak-anak pertanyaan? Cukup jelas? Cukup, Pak. Jelas banget. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Besok jam berapa sih fisika? Pertama, Pak. Oke. Lanjut ya. Next. Selanjutnya kita masuk. Peserta didik menentukan sumber energi yang aman digunakan bagi lingkungan. Yang mana yang aman bagi lingkungan? Menurut kalian? Matahari, Matahari. Oke. air, Air. Oke. Nah, yang paling aman apalagi? Yang paling menyebarkan gampang untuk dapatnya antara matahari dan minyak air. bumi bukan, Pak? Minyak bumi emang aman? Abek. Jadi matahari sama air yang paling benar yang mana? Air, Pak. Matahari yang paling aman. Air kan nyarinya susah. Harus di mana? Nyari sungai dulu kan? Nyari kali dulu. Kalau matahari dimanapun kita bisa mendapatkan. Iya nggak? Iya, Pak. Gitu. Bisa Tapi kalau mendung kan matahari nggak ada, Pak. Kenapa? Kalau mendung matahari nggak ada. Kalau mendung matahari nggak ada kan disimpan. Disimpan di baterai, di baterai. Nah, jadi walaupun tidak ada sinar, tetap bisa menghasilkan listrik. Gitu. Dikonversi dari panas-panas atau sinar matahari yang sebelumnya itu disimpan dalam baterai, jadi untuk bisa tetap digunakan walaupun dalam sinar matahari yang mendung, seperti itu masih bisa, nggak ada masalah. Next,
Soal selanjutnya nih, peserta didik menentukan waktu yang dibutuhkan kincir air untuk mengirigasi sawah. Contoh soalnya kemarin udah dibahas ya. Bisa nggak nih? Kira-kira. Sebuah kincir air untuk pengairan sawah dapat menghasilkan debit air sebesar 60 meter kubik per 10 second. Ya kan? Untuk menghasilkan debit air sebesar 10 meter kubik, berapa lama waktu yang dibutuhkan kincir air? Bisa dimengerti? Coba kira-kira berapa? Ada yang bisa nggak menjawabnya? Dengan tepat. Ayo, saya beri waktu 1 menit, 2 menit lah. Karena nih kita 1 jam dulu saja nih untuk ngebahas 25 soal. Ayo, misalnya nih, udah saya bahas nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengtong. Berapa? 4 bukan, Pak. 4. Yuk kita mulai. Dari mana 4? Q. Q-nya itu kan 60 meter kubik per 10 second. Berarti dapatnya 6 meter kubik per second. Ya kan? Lalu, untuk menghasilkan debit air sebesar 10 meter kubik. 10 meter kubik itu berarti masuknya apa nih? Volume. Debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Berarti 90 dibagi 6 berapa? Berapa 90 dibagi 6? 15. 15 ya. 90 dibagi 6. Nanti kalau misalkan itu join lagi aja ya. 15 apa? Second ya. Seperti itu. Bukan 4 ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Nanti kita misalkan keluar, join lagi. Lupa. Next, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya begini. Peserta didik menentukan besar gaya yang diberikan untuk menggerakkan kincir air. Suatu kincir air memiliki diameter sebesar 20 meter. Berapakah besar gaya dorongan air yang dibutuhkan oleh kincir air tersebut untuk memenuhi nilai torsi? Nah, nilai torsinya 66 meter. Torsi itu bentuknya seperti ini anak-anak. Karena dia Nm berarti N itu adalah satuan dari gaya F. M ini adalah L atau jarak panjangnya. Nah, ini 20 meter diameter lingkaran kan begini. Diameter seperti ini. Berarti kalau misalnya dari ujung sini 20 meter, berarti jari-jarinya berapa? 10. Nah, 10. Berarti kita masukin aja torsinya 60, F-nya kita nggak tahu, L-nya adalah 10. Berarti F sama dengan 60 bagi 10. Berarti 6 Newton. Beres deh. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Ke soal selanjutnya adalah peserta didik dapat menentukan aplikasi energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari. Energi kinetik. Aplikasi itu apa sih? Penerapan. Energi kinetik. Energi kinetik apa sih? Energi yang dimiliki oleh benda karena apa nih? Bergerak, Pak. Benda bergerak. Nah, dari option yang ini A, B, C, D, E, yang mana aja nih energi kinetik? Mobil berjalan. Oke, betul. Terus? Yang B, Pak. Yang- Bola menggelinding. Oke, terus yang C benar apa enggak? Nah, diam. Yang C benar nggak energi kinetik? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Enggak, kenapa enggak? Kan dia nabrak, Pak. Kan dia nabrak sebelumnya apa? Bergerak. Nah, berarti termasuk nggak? Iya. Ah,
Benda diam? Energi Enggak, kinetik? Nah, Nggak ada ya. Bola basket melayang? mekanik. Mekanik. Oh, melayang ya. Oke. Berarti mekanik ada kinetiknya nggak? Kok diam? Ada kali, Pak. Bukan ada kali Pak ya. Ada lah kinetiknya. Energi mekanik itu kan terdiri dari energi potensial dan kinetik. Gitu. Jadi ini masih termasuk ya. Jadi yang bukan dari energi kinetik adalah ini. Begitu. Ya. Bisa dimengerti anak-anak? bisa. Oke, lanjut ya. Selanjutnya di sini peserta didik menentukan besarnya energi kinetik dari peristiwa yang terjadi. Nah, energi kinetik itu rumusnya apa sih? Persamaannya Eka sama dengan 1/2 1/2 kali M kali Kali M M kali V kuadrat. kali 2 V kuadrat, bukan V2, V kuadrat ya. Jadi setengah. 1 ton berapa kilogram? Massa itu kan 1 kilogram ya. Ini kecepatan meter per sekon. 1 ton berapa kilogram? 100, Pak. No. 1000. 1000. Iya, 1000. Lalu kecepatannya 50. Jangan lupa dikuadratin. Ini berarti dibagi ya. Jadi 500 ya. Di sini 2500. Wih. 5 kali 25 ini 125. Nolnya 134. Nah, 1.250.000 Joule atau 1250 kJ kilojoule. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Kenapa kilojoule? Karena ini 1000-nya itu dikonversikan. Seperti itu anak-anak. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Yes, Pak. Oke. Cukup, Pak. Oke, saya saya hapus dan saya lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Soal selanjutnya yaitu peserta didik menentukan besarnya biaya penggunaan listrik dari pemakaian alat elektronik. Sebelumnya di kelas kita bahas TV ya. Sekarang kulkas. Kulkas itu pasti digunainnya 24 jam dong. Ya enggak? Lalu di sini dengan sumber tegangan 110 volt, arusnya 5 ampere dan biayanya per kWh-nya 2000. Berapa biayanya? Nah, sudah dijelasin tuh. Kira-kira apa ya? Ayo, kira-kira apa ya? Bagaimana ya? Ingat, biaya ya. Ternyata kan KWH ya. Jadi kita nyari W. W itu satuan dari apa sih? W itu adalah watt, satuan dari daya. Ingat, daya itu adalah VIP. Nah, ada V. V-nya berapa nih? Ini V-nya. 110. I-nya mana? Ini I-nya. Watt arus ya. 5. Berarti ini 550 watt. Nah, seperti itu. Watt hours berarti dikalikan hours 24 jam. Berarti dayanya selama 24 jam itu berapa? 550 dikalikan 24. Berapa anak-anak? 550 kali 24. Kok diam? 1320, Pak. 1320 watt hours. Nah, dijadikan kilo berarti dibagi 1000. Dayanya jadi 1,32 kWh. Nah, biayanya, berapa biayanya? Biaya sama dengan daya dikalikan rupiah. Iya, rupiah. Jadinya 1,32 dikalikan dengan 2000. Jadinya berapa nih? 1,32 kali 2000. 462. Jadi 2640. Benar nggak?
Benar nggak? Ya, diam. Pak, yang hasil 550 kali 24 itu jadinya 13.200. 13.200. Oh, 13.200. Oke, maaf. 13.200 berarti direvisi, sorry. Ya, revisi menjadi 13.200 berarti 13,2 kilowatt. Berarti 13,2 kali 2000. Berarti 4, 6, 2, hilangin 1. Jadi nolnya tambahin 2. Jadi 26.400. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini bentar lagi tiba-tiba keluar sendiri. Jangan lupa join lagi ya. Di part selanjutnya, ya di part selanjutnya ke soal berikutnya, kita sudah masuk bahas 10 soal. Nanti 11 sampai selanjutnya di part kedua setelah ini keluar baru baru kita lanjutkan kembali. Oke. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya hentikan terlebih dahulu. Untuk join lagi ya, saya keluarin dulu keseluruhan. Kita masuk lagi di link Zoom yang sama.